tinggi butiran tetap. Jadi kalau tadi tingginya 2,5 cm, setelah dikasih tegangan 1, itu menjadi 2,4. Kalau HS-nya 1,5, maka yang berkurang adalah HV-nya. Karena keluarnya air pori dan udara di ruang porinya. Sehingga angka porinya berubah. Makanya nanti kita buat grafik hubungan antara tegangan dan perubahan angka pori. Ini baru tegangan pertama. Setelah 24 jam, bebannya kita naikkan. Ya, tadinya misalnya kita kasih 5 kilo. 5 kilo dibagi luasnya dapat tegangan 1. Ya, sigma 1 atau P1. Besoknya kita kasih tambah 5 kilo lagi. Berarti bebannya 10 kilo dibagi luasnya tetap. Luasnya nggak berubah. Berarti ada tegangan kedua. Kita baca lagi dialnya ini. Kita lihat lagi. Pertama 2,5 cm. Dikasih tegangan pertama jadi 2,4. Kasih tegangan itu jadi 2,3 misalnya. Dan seterusnya. Maka di situ ada yang namanya hubungan antara tegangan atau beban perluas yang diberikan di sampel terhadap perubahan angka pori. Grafiknya mula-mulanya seperti ini. Ya, tiba-tiba dia nanti akan berubah menjadi seperti rata, linier ini. Kemudian berubah lagi. Nah, ini posisinya adalah beban. Beban 1, misalnya di sini ada P1, P2, P3, ya sampai berapa kita nguji di labnya. Ini adalah proses pembebanan, loading, di mana sampelnya itu mengalami perubahan angka pori menjadi terkompres. Makanya ada yang namanya koefisien compression, CC. Ya, akibat beban berubahnya tinggi voidnya. Nah, di sini kalau kita lihat ini linier, berarti CC itu perbandingan dari perubahan angka pori, ya ini, sumbu Y terhadap sumbu X. Kayak tangan ya, ini sama dengan kemiringan. Nah, ini sama dengan gradiennya ini ya, kemiringan dari kurva yang linier dengan antara angka pori, perubahan angka pori dengan akibat perubahan tegangan. Gitu. Misalnya tegangan 1 tadi bebannya 5 kilo, luasnya sekian, berarti misalnya 0,1 ton per meter persegi. Angka porinya sekian, setelah dihitung. Tambah lagi menjadi 0,2, menjadi 0,4. Nah, ini akan tergambarkan grafik seperti ini. Ini mencari CC, ya. Jadi perubahan angka pori terhadap perubahan tekanan atau tegangan, ya. Tadi pada saat belum ditekan, angka porinya HV dibagi HS. Setelah ditekan dengan tegangan 1, HV-nya berubah. HS-nya tetap, dapat angka pori lebih kecil. Karena HV-nya berubah. Demikian seterusnya. Nah, kalau kita masukkan unsur di sini, tegangan dalam skala log, maka CC adalah perubahan angka pori terhadap perubahan tegangan dari P besar ke P kecil. P besar angka porinya kecil, P kecil angka porinya besar. Nah, ini jadi sama dengan log P aksen dibagi P0 ya. Di mana P aksen ada delta P ditambah P0. Nah, ini mencari CC. Nah, kalau kita setelah loading kita kurangi bebannya, jadi nanti grafiknya akan ada unloading. Nah, ini contohnya sudah saya berikan. Kalau kita pengujiannya load, loading, dan unloading. Nah, ini loading semua. Ya, saya sudah beri contohnya. Nah, ini contohnya kalau kita perhatikan tekanannya 0, sampelnya belum berubah. Ya, kalau kita hitung dari UWS, dari GS, ternyata tinggi sampel solidnya 1,52. Ya, berarti kan tinggi sampel solidnya kita tahu nih, tinggal HV sama dengan H-HS. Ini HV-nya. HS-nya tetap. Berarti angka pori mula-mula 0,671. Begitu kita kasih tekanan 0,5 sampai 24 jam, sampelnya berkurang menjadi 2,488 cm. HS-nya tetap, berarti HV-nya sekarang 2,488 dikurangi 1,52.
maka angka powernya jadi 0,637. Kasih lagi beban tambahan. Nah, begitu beban maksimum 32, setelah kita kasih beban 24 jam, dia tidak berubah lagi, tidak berubah banyak, kita kurangi bebannya atau tekanannya. Itu namanya proses unloading. Ya, ternyata dari 2,1 mengembang dia, swell. Nah, jadi kalau habis ditekan tanah, tekan, terus kita kurangi, ternyata tanah kita daya bacaannya itu tidak berturun, mengembang naik. Dilihat dari daya penurunan, daya dari bacaan dialnya itu, ya. Nah, ternyata naik. Nah, kalau kita lihat angka porinya bertambah besar setelah loading. Tanah ini berarti habis dibebani, dia tidak diem. Begitu bebannya dikurangi, dia berubah tingginya naik. Dikurangin lagi, berubah lagi. Nah, ini untuk menggambarkan proses unloading. Jadi mula-mula tekanannya tadi 32, sekarang menjadi 16, menjadi 8, menjadi 4 misalnya, sesuai dengan data kita. Nah, jadi ini grafiknya untuk compression, loading, beban, kan beban 5 kilo dibagi luas dapat ini 10 kilo, sekian, tegangannya. Nah, ini kita, nah, grafik yang proses unloading tadi, itu adalah parameternya CS, swelling compression, swelling indeks swellingnya ya. Jadi di sini mendapatkannya adalah seperti ini. CC-nya selisih angka pori dengan tegangan, CS-nya selisih angka pori dengan tegangan, tetapi untuk grafik yang di sini. Nah, jadi dapat CC dengan CS. Tapi kadang-kadang di laboratorium itu kita nggak sampai unloading, sampai loading saja selesai. Nah, CS-nya gimana? Kemarin sudah saya sampaikan, kalau nggak punya data CS hasil lab, ambillah CS 1/5 sampai 1/10 cc. Boleh. Nah, itu. Itu Nur ya? Paham? Gimana Nur? Ada pertanyaan? Nur, sudah terjawab atau masih kurang jelas? Sudah paham, Bu. Ya, oke. Jadi gitu ya. Oke, ada lagi? Nah, ini kalau saudara nanti semester 4 lab uji tanah, kita kasih konsolidasi. Jadi saudara langsung menguji, saudara baca terus benarnya sehingga nanti ketemu yang tadi itu tabelnya ya, dan seperti ini. Nah, ini sudah kita analisis karena kita membutuhkan data ya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Bu, ya. Boleh tolong jelasin ulang lagi nggak Bu yang Flownet Bu? Saya agak masih kurang paham Bu yang tadi Flownet. Yang mana? Flownet itu materi itu dong, rembesan dan konsolidasi. Iya Bu. Ya, bentar. Oke, makasih Bu. Ya, bentar ya ini ya. Banyak banget ya syaratnya. Bawah atas bawah nggak kanan kiri. Dari Setda yang print dia semua. Mau ke Kanada, warga negara. Tadi kan undangan dari delegasi Kanada. Kanada warga negaranya sedikit, dia welcome orang Indonesia datang ke sana. Sorry, belum limut nih ngomong. Ya, sebentar ya. Siapa tadi yang bertanya? Tentang Flownet, ya? Iya Bu. Oke, saya ambil materinya dulu. Flownet berarti itu di rembesan ya. Oke. Saya ini masih yang kedua, yang ketiga.
Flownet. Ya, saya kirim. Kita share lagi. Permeabilitas. Nah, ini kenapa Flownet-nya? Masalahnya apa? Gimana Flownet-nya yang jadi masalah, jadi pertanyaan? Nah, ini ya, nanti dibuka lagi materinya ya. Jadi Flownet itu adalah, kalau kita lihat, adanya garis-garis ekipotensial, ini garis-garis ekipotensial, dan garis aliran. Ya, nah, di mana dari garis ekipotensial dengan garis aliran itu membentuk bujur sangkar, ya, mendekati ukurannya sama supaya mempermudah menghitung debit. Jadi tidak ada unsur lagi delta, tidak ada unsur lagi gradien hidrolik yang delta L dengan delta H-nya berbeda. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi dibuatnya hampir seperti bujur sangkar. Nah, di bawah turap kita atau di bawah dasar sungai, ya, itu kalau kita pasang turap antara air di hulu dengan di hilir, dan di sini adalah sampel tanah atau tanah yang mudah ditembus oleh air, dilalui oleh air, maka kita bisa membentuk flownet, jaringan di sini ya, jaringan arus. Gitu. Nah, gunanya untuk apa? Karena di sini ada saluran, pasti ada debit, ya kan? Aliran. Di sini juga ada saluran, ya. Di situ ada debit yang bisa kita perhitungkan. Totalnya berapa? Ada 3 saluran, 1, 2, 3, 4. Nah, ini di bawahnya ada 4. Itu namanya NF. Ya. Nah, kemudian ND-nya. Nah, ND di sini bidang bagi antara satu garis ekipotensial dengan garis ekipotensial lainnya. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini NF. Nah, jumlah-jumlah ini untuk menghitung debit. Iya kan? Jadi kalau turunannya itu, nah ini contohnya satu, ya, misalnya kita ambil yang di sini kah, yang di sini, yang di sini, ya. Itu kalau kita lihat, ya, di sini ada panjang, ya, garis ekipotensial 1 ke garis ekipotensial 2 itu akan menimbulkan selisih tekanan kan? Ya, kalau kita pasang piezometer di sini dengan di sini itu akan terjadi kehilangan di tekanan, yaitu H1 per H2 sepanjang L1. Ini saluran dari garis ekipotensial 1 ke ekipotensial 2, L-nya di sini, ya. Nah, itu. Jadi inilah yang dinamakan gradien hidrolik. Kehilangan tekanan dari satu garis ekipotensial ke garis ekipotensial berikutnya sepanjang sampelnya adalah L1. Nah, rumus awalnya adalah bahwa debit koefisien permeabilitas dikali I dikali luas. Nah, ini luasnya berapa? Dimensinya D1 kali 1 meter tegak lurus gambar. Itu luasnya, 1 meternya nggak dimasukin. Gitu loh. Ya. Nah, karena di sini B dengan L itu kalau kita bagi, misalnya H1-nya keluar dengan H2, B1 per L1, ini kalau bentuknya tidak segi 4, ada nilainya. Makanya dibuatlah segi 4 atau bujur sangkar supaya nanti antara B dengan L itu nilainya 1 sehingga hanya keluar K kali H, ya kan? Ini kalau N-nya tidak sama dimensinya. Contoh di sini, panjang L1 sama B1 beda.
Tapi kalau kita buat segi 4, ini hampir sama. Jadi menghilangkan, makanya N-nya tidak ada. Kalau B1-nya tidak sama dengan L1, maka ada nilai N. Begitu. Ya, tapi kalau N-nya ini sama, berarti N-nya kan tidak ada nilainya. Karena sama, atas bawah. Misalnya L-nya 1 meter atau 20 cm, B-nya juga 20. Kan berarti 20 per 20, 0,2 kan N-nya kan 1 kan? Jadi N-nya tidak dimasukkan. Jadi mencari debit cukup K kali H. Ya, ini total saluran tadi, ini total bidang bidang antara garis ekipotensial seperti itu. Jadi N-nya kita abaikan, jadi rumusnya tinggal ini ya. Ini kalau yang ketiga kan B dengan L-nya berbeda. Kalau sama ya berarti sudah ini aja rumusnya K kali H kali NF dibagi ND. Kalau nanti NF-nya berapa? NF-nya 4, ND-nya 6, ya berarti 4 per 6 dikali koefisien dikali perbedaan muka air di hulu dengan di hilir. Itu debit totalnya ini yang melewati 4 saluran dengan bidang 6 bidang antar garis ekipotensial. Begitu. Siapa tadi? Yusuf ya? Paham? Maksudnya gitu? Ya. Halo. Oke, Bu. Ya, ya. Jadi kalau kita melihat pakai pengukur tekanan, ya tekanan air di dalam wadah ini, antara yang di sini tinggi airnya akan H1. Kalau di sini, nah ini garis ekipotensial kedua, ini yang pertama. Berarti kehilangannya 1 kali dia. 1 kalinya, setiap kalinya berapa? Itu selisih H dengan H hilir dengan H hulu dibagi jumlah bidang garis eksistensial terhadap satu yang lain lagi yaitu ND. Itu ceritanya. Ya, paham? Nah, ini contohnya. Kalau di A, berapa tinggi tekanannya? Nah, dari 15 dikurangi 5, itu kan 10. 10 disebar ke garis ekipotensial ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 6 di sini terakhir. Ya, itu. Jadi kalau begitu berapa tinggi tekanan air kalau kita pasang piezometer di titik A? Kehilangannya sekali dia. Nah, ini kehilangan totalnya adalah 15 dikurangi 5. Itu totalnya 10. 10 dibagi banyaknya ND. Jadi setiap satu itu kehilangan sebesar 10 per 6. Kalau di sini 15, maka di sini 15 dikurangi 1 kali kehilangan dikali H per ND, yaitu 1, gitu ceritanya. Ya, kan semakin jauh kehilangannya 2 kali, maka di B lebih kecil. Ya, nanti di titik C. C sama. Ya, di sini C di garis ekipotensial 1, 2, 3, 4, 5 kali dia kehilangannya. Nah, itu ya. Jadi kalau kita ditanya berapa tekanan di garis ekipotensial A ini. Ya, mau di sini, ini sama. Karena tinggi tekanannya semua 13,33 feet. Karena ini merupakan garis ekipotensial dengan tinggi tekanan yang sama seperti garis kontur. Ya, seperti itu. Oke. Jadi intinya planet adalah mencari debit, sama-sama mencari debit. Ya, di saluran juga kita tadi sebelum belajar planet mencari debit. Tuh, ya. Contohnya kalau kita perhatikan di sini mencari mana tadi? Oh enggak, bentar.
hilang. Nah, ini ya. Ini mencari debit intinya ini ya. Nah, ini debitnya ini. Debit rembesan. Jadi kalau saudara punya ini ya, ada media jarak dari A ke B itu adalah L ya, jarak datarnya ini jarak posisi antara A dengan B. Kemudian ada kehilangan tinggi tekanan ya, ada luas penampang dari sampel tanah ini, maka rembesan air yang lewat sini keluar ke sini itu sebesar ini ya, K kali I kali A, sama dengan flow tadi, di mana I-nya adalah selisih tekanan dari satu garis ekipotensial ke garis ekipotensial berikutnya, ya kan? Nah, tuh H dibagi L panjang alirannya, ya, yang ditembus oleh air tersebut tadi L, jadi H1 min H2 dibagi L dikali luasnya. Luas salurannya berapa? Lebarnya B, panjangnya ya tegak lurus gambar ambil 1 meter. Intinya itu. Oke? Ada lagi? Silakan. Saya minum dulu si batuknya belum hilang. Gimana? 2KS1 udah gabung? Ada pertanyaan? Nanti habis Jumatan kalau mau lanjut nggak apa-apa. Ibu rapat senata jam 2, jadi masih ada waktu. Jam 1 sampai jam 2 kalau memang masih ada yang mau ditanyakan. Ada lagi? Halo? Nih, konsolidasi. Ya, ini bisa dibaca-baca sebagai contoh dari uji konsolidasi di laboratorium. Nah, ini mula-mula gini ya, Nur ya. Sebelum ditekan, dibebanin, ya tinggi sampelnya seperti semula. Begitu diberi tekanan 0,5 ton per meter persegi, tinggi sampelnya berubah. Besoknya 24 jam kasih lagi tambahan tegangannya 2 kalinya. Semua kelipatannya direct ukur ya 2 kalinya. Nah, ternyata ini sampai 32 ton per meter persegi aja bebannya. Kemudian besoknya dikurangin dan dikurangin. Ini contoh-contoh untuk analisis uji konsolidasi di laboratorium. Nah, ini kalau kita nggak punya data, ditanya berapa tekanan prakonsolidasi, itu bisa diambil dari grafik di sini. Ya, berapa tekanan prakonsolidasi? Nanti di sini ada sama angka pori dengan log tegangan. Ya, kita lihat di sini dari grafik ini mana yang jari-jarinya maksimum. Titik D ternyata. Titik D, kemudian kita garis horizontal. Nah, lurus. Kemudian kita lihat dari singgungnya di sini. Nah, ini ada garis singgung di sini membentuk sudut dari garis horizontal ke garis singgung di titik jadi ini maksimum. Ya, kita bagi dua ini sudutnya. Nah, yang linier ini kita tarik perpanjang. Nah, memotong
garis bagi sudut 2 ini. Inilah yang namanya tekanan prakonsolidasi. Ya, itu ya. Penentuan tekanan prakonsolidasi berdasarkan grafik hubungan antara angka Fori dengan tekanan dalam skala log dari sini. Kalau kita lihat mana ini yang jari-jarinya maksimum. Ya, misalnya di sini kalau kita perhatikan. Nah, misalnya di sini. Ya, ini. Terus ini kita bagi lurusin horizontal. Ya, nah ini garis singgungnya ini kita ke sana. Nah, kemudian ini kita bagi dua. Ya, kita bagi dua. Ini kita bagi dua sudutnya. Nah, yang linear ini kita perpanjang. Nah, ya sorry, panjangnya gini. Nah, motong di sini, tarik ke bawah. Itulah tekanan prakonsolidasi ya. Seperti itu. Ini berapa nih nanti? Sigma C-nya efektif atau PC-nya ya. Ada PC, ada sigma sama. Tegangan prakonsolidasi. Ya itu. Silakan dibaca buku referensinya banyak ya. Oke? Apalagi? Contoh soalnya sudah dipelajari, sudah diperhatikan untuk konsolidasi ya. Ini sudah panjang ya. Ini mencari CV hasil uji konsolidasi sudah saya contohkan ya. Nah, ini mencari derajat konsolidasi kemarin. Jadi kalau saudara punya sampel ya, ternyata dia ini ya dari uji konsolidasi CV-nya dapat. Ini hasil uji di lab. Jadi di lab itu kita mendapatkan CV penurunan tanah di lapangan. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Contoh soalnya, nah ini kalau tanahnya berlapis-lapis, CV-nya kan tadi mencari waktu, ada CV, ya, ada time factor, ada hydronet, ya. Nah kan sekarang kalau lempungnya berlapis-lapis, seperti contoh kemarin, lapis 1, lapis 2, ya. Nah itu dicari dulu, berapa CV lapisan 1, berapa CV lapisan 2, CV lapisan 3, CV lapisan 4. Kalau 4 lapis, masukkan ke rumus CV rata-rata. Intinya, ya, ini jumlah lapisan 1 berapa? Lapisan 1 misalnya 2 meter, lapisan 2 3 meter, lapisan 4 4 meter, lapisan 5 2 meter. Nah, ini jumlahkan. Terus dijumlahkan lapisan pertama dibagi akar lapisan CP lapisan 1. Tinggal dijumlahkan ya. Jadi kalau contohnya misalnya kita punya tanah lempungnya 3 lapis. Masing-masing kan punya CV 1 ya kan. Lempung 2 ada CV 2. Lempung 3 ada CV 3. Nah, ini lempung 1 tebalnya H1. Lempung 2 tebalnya H2. Lempung 3 tebalnya H3. Nah, kita ditanya, berapa waktu terjadinya konsolidasi pada derajat konsolidasi 50% misalnya. Nah, nanti CV-nya pakai CV average, CV rata-rata ya. Gimana kalau begitu? Ini adalah berarti H1 tambah lapisan tebal lapisan 2 tambah lapisan 3 dibagi lapisan 1 dibagi CV 1 diakarkan ini
CV1 ditambah tebal lapisan 2 dibagi akar dari CV lapisan 2 ditambah ini kalau sampai N ininya lapisannya ya N ya. CV lapisan 3. Ini dipangkatkan 2. Jadi dibagi dulu ini semua dioperasikan. Inilah CV untuk tanah lempung yang berlapis lapis. Paham? Ada lagi? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, gimana Alia? Kan sebelumnya CV itu harus tahu time factor dulu ya, Bu. Nah, itu time factor itu didapat dari derajat konsolidasi bukan sih, Bu? Gimana? Kurang jelas? Kan pas nyari CV itu dia pakai harus tahu dulu time factornya berapa. Nah, dari time factor itu didapat dari derajat konsolidasi ya, Bu? Iya. Oh, Kan tadi benar ya, Bu? Ya, betul. Langkahnya tergantung pertanyaan. CV adalah kan tadi di sini. Kecepatan konsolidasi tergantung dari time faktornya, waktu terjadinya konsolidasi, sama hydranate-nya. Nah, sekarang kalau misalnya tanah itu CV-nya kita tahu. CV-nya diketahui sekian. Terus yang ditanya adalah katakanlah terjadinya konsolidasi 50%. Kapan terjadinya konsolidasi 50%? Berarti kan kalau U 50% time faktornya tahu kan? Ya nggak? Ada TV-nya. Nah, di tabel kan? Iya. Oh iya, Bu. Iya. Nanti TV-nya masukkan ke sini. HR-nya kita tahu, CV-nya kita tahu, T-nya nggak tahu, ya dibalik nanti. Jadi T sama dengan terjadinya konsolidasi 50%, time faktor dibagi hydranate pangkat 2 dibagi CV. CV. Udah. Ini kan tahu, ini CV-nya. Pasti diinformasikan. Kapan terjadinya konsolidasi pada derajat konsolidasi 50%. Atau tidak diketahui 50, tapi saudara diminta, oh tanah kita SC-nya tadi turun totalnya katakanlah 30 cm. Nah, karena yang sudah saudara hitung dengan beban timbunan kabel lapisan semen, totalnya sekian, Bu. Terus saya tanya, kapan kalau saya pengen tahu turunnya pada waktu T, ya kan? Misalnya turunnya saya ingin tahu selama turun sebesar 10 cm itu kapan? Kapan terjadinya ini T-nya? Nah, U 50% adalah besarnya penurunan pada waktu T terhadap penurunan total. Itu Alia, ya. Jadi kadang di soal itu tidak diketahui U-nya, tapi dari data, oh tanahnya turunnya berapa? Misalnya dihitung, kamu udah mengerjakan, dihitung, dapat 30 cm. Terus saya tanya, setengahnya, berarti 50%. Seperempatnya, berarti 25%. U-nya, itu. Iya kan? Karena kan dalam soal saya nggak tahu jawaban masing-masing kalian tuh penurunannya berapa. Ntar kalau saya bilang 10 cm, padahal kamu hitungnya cuma 5 cm, nggak mungkin kan? Terjadinya cuma 5 cm, saya minta kapan 10 cm. Nah, itu. Jadi saya kadang-kadang coba waktu terjadinya 25% penurunan yang terjadi dari penurunan total. Oh, berarti 25% dari ini. Berarti itu otomatis U-nya adalah 25%. Dari U, kamu bisa mendapatkan time faktor tadi ya. Nah, ini time faktornya berapa? Nah, ini tabel, mau pakai tabel, mau pakai grafik, mau pakai rumusan. Ingat, kalau U-nya kurang dari 60, mencari time faktornya, kalau nggak pakai tabel, pakai grafik, pakai rumus boleh. Tapi mendekati dia, nggak beda jauh ya. Kalau bulat, 25 ya tinggal, kalau 20% sekian, kalau 30% sekian tinggal
Interpolasi aja boleh, bagi rata ya kan, bagi 2. Atau kalau mau dicari ya pakai rumus saja. Silahkan masukkan di sini. Gitu kali ya. Iya, Ya, siap, Bu. Paham, Bu. paham? Terima kasih, Bu. Oke. Ya, ada lagi? Yo, nanti Jumat ujiannya bisa semuanya. Ya, jangan sampai ada yang masih bingung. Oke, kesempatan. Nggak berat kalian minggu depan mektek sama mektan. Kadang-kadang maksudnya kalau mektek-mektan, tapi kita kan siang ya, jadi saudara masih ada waktu. Mekteknya pagi. Backpacknya di jam 2 siang, Bu. Oh, 2 KS3 mekteknya justru siang. Iya, Berarti kita tanahnya pagi. Nanti 2 KS1 pagi ada ujian nggak minggu depan, Jumat depan? 2 Ya, kali 1 bersama. belum ada deh, Bu, kayaknya, Bu. Tadi saya ada tuh lebih sudah 28. Nggak ada ya? Saya udah Nggak ada. bilang, kalian kalau mau gabung, kita lagi bahas review materi mektan. Harusnya hari ini dia ujian, Bu. Gabung aja sama 2 KS3 ya sudah minggu depan. Tapi ntar saya tanya dia jam pagi ada ini nggak ya? Kalau dia ada kuliah hari ini 2 kali 1 nggak tahu, nggak ada ya? Oh, kok nggak mau ikut? Saya bilang ikut aja, saya bilang. Ya iya ini, kok nggak ada yang gabung di 2 KS3? Udah bisa kali dia ada biar aja. Di ujian soalnya tadi. Ya, oke. Ada lagi? Pelan-pelan dipahami ya. Sampai soalnya tadi itu intinya mencari sigma 0, delta sigma. Jangan sampai apa? Diingat lagi, dibuka lagi. Malah jelas? Ajis, gimana Ajis? Ibu, Serius, awas ya. Kalau nilainya di bawah 60, berarti masih belum paham. Ada lagi? Gilang, gimana Gilang? Seva. Halo, Seva. Tidur ya? Enggak, Bu, aman. Gimana? Oke? Cukup? Yang laki-laki mau sholat Jumat, siap-siap. Maaf, waktunya pendek. Saya pikir nggak ada undangan, tadi malam baru dapat kabar undangan. Itu tadi delegasi Kanada. Oh, di Kanada welcome. Seva mau ke Kanada, Seva? Selesai D3? Di sana untuk pemerintahnya bagus. Ada perguruan tinggi yang tadi disampaikan tuh daerahnya nggak di kota, di pinggir. Di sana gaji lebih besar, biaya hidup lebih murah. Jadi itu untuk menarik karena penduduknya sedikit. Jadi sekarang mereka menawarkan program-program belajar 1 semesternya magang di industrinya. Bagus ya, tadi ada beberapa perguruan tinggi di Kanada yang mempresentasikan. Saya lagi cari civil engineering. Ya. Oke? Sekarang banyak kesempatan mau kerja di luar negeri ya, tapi siapkan dulu bahasanya, TOEFL-nya, ya, kemampuannya. Gimana Nabila cantik? Oh cantik ya, kan cantik. Nabila? Bu, aman Bu. Ya, aman. Iya, Ya, aman sudah. Bu. Ya udah, ada lagi kah? Bagus, bagus. insya Allah aman, Bu. Insya Allah.
Ya, yakin ya. Nanti baca-baca lagi, pelajari pelan-pelan lagi soalnya ya. Husen, mana Sen? Husen, Insya Allah bisa, Bu. ya, Rizky, jangan ini lagi ya, Rizky ya. Jangan apa, Bu? Di ini dulu kalau menjawab. Kemarin banyak ini kamu ya, banyak. Dipikirin apa, dicoba kalau menjawab tuh dicek lagi, jangan sampai sayang kan. Udah apa ngerti tapi ngitungnya enggak tepat ya, jawabannya salah nanti akhirnya. Baik, Bu. Iya Baik, kan? Bu. Ya. Oke, adakah lagi yang mau didiskusikan? Berarti kita materi untuk UTS sudah selesai. Setelah UTS kita masuk ke materi untuk UAS ya, stabilitas lereng dengan tekanan tanah ya. Nazifa gimana Nazifa? Olivia. Loh, Boleh, Bu. ya. Ada lagi? Cukup? Coba ya nanti Jumat depan mudah-mudahan semuanya kerjakan sendiri ya. Jadi jangan percaya teman dulu, coba dulu sendiri. Nanti perbaikannya Ibu lisan lagi ya, seperti Mekan 1 biar tahu sampai di mana pemahamannya. Oke? Cukup? Halo? Sepertinya cukup, Bu. Ya, Cukup, Bu. ya sudah. Siap-siap yang mau Jumatan dan setengah 12 kurang ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu janji mudah-mudahan 2 KS 1 bisa tukeran nanti sama pagi. Saya ketemu lagi. Ya, oke ya. Kita ketemu lagi semuanya. Selamat libur ya, belajar ya. Udah selesai.